kita berdoa, saudara. Tuhan, kiranya lagu yang baru kami nyanyikan itu merupakan kerinduan kami, Tuhan. Kiranya kami senantiasa belajar untuk mengerti bahwa rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau menjalani kehidupan kami, waktu kami menemui kesulitan, kami seringkali protes kepada Tuhan. Biarlah kami belajar, Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai seorang beriman, ada rencana Tuhan yang indah untuk kami akui dan kami alami. Pimpin kami, Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan, pada pagi ini kami kembali akan belajar firman-Mu. Engkau berkenan berbicara kepada kami, supaya apa yang kami pelajari pada hari ini, kayak kami dengarkan, kami renungkan, bisa kami mengerti Roh Kudus-Mu yang berkarya. Urapi pula hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu yang mendengarkannya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan, saudara, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa yang boleh kita rasakan, yang boleh nikmati. Tanpa anugerah Tuhan, kita mungkin ada seperti sekarang ini. Tema kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan juga saudara, yaitu mengajar dengan kuasa. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, dan juga saudara untuk membuka sebagian firman Tuhan. Kita akan baca, Bapak, Ibu, dari Markus pasal pertama ayat 21 sampai 22. Injil Markus pasal pertama ayat 1 ayat 21 sampai 22. Setelah mendapatkannya, saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan juga saudara. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kita buka lagi, saudara, dengan nats yang sama, yaitu dari Matius pasal 7, ayat 28 sampai dengan 29. Dengan sebuah tema oleh LAI, kesan pendengar. 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca akan ayat ini, itu merupakan penilaian dari masyarakat Yahudi pada waktu itu kepada dua tokoh atau beberapa tokoh agama, dua kelompok, yaitu Yesus dan ahli Taurat. Ketika mereka mendengar akan apa yang diajarkan oleh Yesus, kemudian mereka bandingkan dengan ahli Taurat, mereka mengambil kesimpulan bahwa Yesus mengajar lebih berkuasa daripada ahli Taurat. Dan boleh saya katakan, Yesus mempunyai kuasa dalam pengajarannya, sedangkan ahli Taurat tidak ada sama sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, waktu itu orang-orang Yahudi sangat mengenal siapa ahli Taurat itu. Mereka adalah tokoh-tokoh guru-guru agama yang mengerti firman Tuhan, yang menguasai firman Tuhan dengan baik, menguasai kitab Taurat dengan baik. Mereka waktu mengajar oke dalam pengajaran mereka. Tetapi bagaimana kehidupan mereka, aplikasinya, itu yang menjadi tanda tanya. Itu sebabnya Yesus pernah berpesan kepada mereka, kamu boleh mendengar pengajarannya, tapi jangan mengikuti kelakuannya. Kenapa, saudara? Karena kehidupan orang-orang ahli Taurat pada waktu itu tidak selaras dengan apa yang mereka ajarkan. Jadi kalau kita lihat di sini, apa sih arti mengajar dengan penuh kuasa itu? Yaitu orang yang mengajarkan firman Tuhan, tapi bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diajarkan selaras dengan perbuatannya, dengan kelakuannya. Dan itu yang mereka lihat dalam diri Tuhan Yesus, sedangkan dalam diri ahli Taurat, mereka tidak melihatnya. Itu sebabnya kemudian mereka bisa mengambil kesimpulan kesan mereka. Yesus mengajar penuh kuasa, lebih berkuasa daripada para ahli Taurat. Suatu hal yang menyedihkan juga, namanya ahli Taurat. Orang yang mengerti firman Tuhan dengan ahli, orang yang mengerti. Tapi mereka cuma bisa mengajar dan tidak bisa mengaplikasikannya.
Nah, Bapak Ibu dan juga saudara dikasih Tuhan, kita belajar pada hari ini. Coba kita melihat apa sih yang membuat kemudian Yesus itu bisa mendapat pengakuan seperti itu, bahwa pengajarannya penuh kuasa sedangkan ahli Taurat tidak, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan belajar beberapa hal dalam kehidupan Tuhan Yesus. Apa yang membuat Tuhan Yesus itu kemudian bisa mengajar dengan penuh kuasa, Bapak Ibu. Yang pertama yang bisa kita lihat, yaitu Yesus adalah orang yang berdoa dengan disiplin dan juga mengaplikasikan firman Tuhan dengan disiplin. Artinya, Yesus di samping berdoa, dia juga bisa mengaplikasikan firman Tuhan. Itu yang membuat dia itu kemudian berkuasa dalam pengajarannya, Bapak Ibu. Kita melihat beberapa ayat yang mendukung akan hal ini. Kita mengetahui, Bapak Ibu, Yesus itu adalah orang yang cukup sibuk. Hari-harinya penuh dengan segala macam kegiatan yang dia lakukan. Dia harus melayani orang banyak, kemudian juga menyampaikan firman Tuhan. Selain itu dia juga harus menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Begitu banyak. Dari pagi sampai malam, bahkan dikatakan makan pun Yesus tidak sempat. Tapi anehnya yang hebat kalau kita perhatikan, makan Yesus tidak sempat. Tapi untuk berdoa, dia senantiasa menyempatkan diri. Beda dengan kita, saudara, Bapak Ibu. Kita kalau berdoa nggak sempat. Tapi kalau makan senantiasa sempat untuk kita lakukan. Beda dengan Tuhan Yesus. Itu bedanya. Dan itu sebabnya mengapa Yesus bisa penuh kuasa dalam pengajarannya. Coba kita lihat akan bukti yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita lihat dari Markus pasal 1:35 dikatakan seperti ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dikatakan pagi benar. Jadi waktu hari masih gelap, orang-orang masih tidur semua, Yesus bangun. Apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Allah Bapa. Apa isinya kira-kira? Kalau saya bayangkan, di mana hari itu merupakan hari di mana Yesus akan memulai pelayanannya. Dia minta pertolongan pada Allah Bapa supaya Allah Bapa senantiasa menyertai dia, memberi hikmat kepada dia, memberi kuasa kepada dia untuk bisa mengajar dengan baik. Dan orang-orang yang mendengarkannya pun bisa mengerti dan bisa mendapat berkat dari apa yang diajarkan. Kemudian satu lagi, Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Lukas 6 dikatakan seperti ini. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kita lihat, waktunya luar biasa, dikatakan semalam-malaman, semalam suntuk Yesus berdoa. Dalam kasus ini adalah sebelum Yesus memilih para muridnya. Dia berdoa lebih dulu, minta petunjuk dari Allah Bapa siapa yang akan dipilih sebagai murid-muridnya nanti untuk menjadi pengikut dia. Kita lihat begitu dekatnya Yesus dengan Allah Bapa dan dia begitu senantiasa menyampaikan diri. Sesibuk apapun dia senantiasa berdoa kepada Allah Bapa. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, fokus doa atau Yesus itu adalah untuk orang lain, untuk pelayanan dia, untuk pekerjaan Tuhan, bukan cuma untuk kepentingan dia pribadi. Itu sebabnya mengapa kemudian Allah begitu mengasihi dia dan juga memberkati pelayanannya, Bapak Ibu. Dan kalau kita baca Yohanes pasal 17, apa yang Yesus doakan? Dia berdoa untuk kesatuan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, di mana doa tersebut juga berlaku hingga pada saat ini, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini, sesibuk apapun Yesus, dia bisa berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan dalam pelayanan dia, dalam pengajarannya. Itu sebabnya, maka nggak heran kalau Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Apa yang diajarkan bisa dimengerti dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Beda dengan ahli Taurat kalau kita pelajari bersama, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan ahli Taurat, Bapak Ibu, kalau kita di sini? Mereka juga sama-sama berdoa, disiplin, sangat disiplin sekali. Ahli Taurat berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, sangat disiplin. Bahkan dalam belajar firman Tuhan pun mereka juga sangat disiplin. Tapi bagaimana aplikasinya? Itu yang menyedihkan. Itu sebabnya Yesus pernah berkata pada orang-orang itu supaya mereka tidak mengikuti akan teladan orang-orang para ahli Taurat tersebut. Di mana kalau kita baca, Bapak Ibu, dalam Matius 6 ayat 5 dikatakan seperti ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Siapa itu orang munafik? Yaitu para ahli Taurat. Yang mengerti firman Tuhan. Ingat, Bapak Ibu, Yesus pernah menegur mereka, engkau adalah orang munafik, adalah orang ahli Taurat dan juga orang Farisi. Kalau engkau berdoa, jangan berdoa seperti mereka. Kenapa? Bagaimana doa mereka dikatakan? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Tujuan mereka apa? Supaya dilihat orang. Jadi waktu mereka berdoa, mereka bukan cuma berdoa di rumah ataupun kemudian di bait Allah, enggak. Tapi mereka berdoa dengan berdiri, kemudian mereka berjalan di pertempatan
jalan-jalan raya, mereka berdoa dengan keras dengan tujuan supaya orang memuji dia. Inilah orang saleh, inilah tokoh agama yang setia berdoa kepada Tuhan. Motivasinya jelas berbeda sekali. Nah, dalam kondisi seperti itu, dengan motivasi seperti itu Bapak Ibu, bagaimana mungkin Tuhan memberkati pelayanan mereka? Bagaimana mungkin waktu mereka mengajar bisa punya kuasa kalau motivasi mereka seperti itu? Dan lebih memprihatinkan lagi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kita tentu ingat doa orang Farisi dan doa pemungut cukai dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus pada waktu itu. Waktu mereka datang ke bait Allah, bagaimana doa mereka? Orang Farisi mengatakan, Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau. Aku bukan perampok, aku bukan pezina, aku bukan orang berdosa, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku telah melakukan apa yang Kau perintahkan. Aku memberikan perpuluhan, aku berpuasa dan sebagainya. Kita lihat, mereka senantiasa menonjolkan diri sendiri, mengutamakan aku dan aku. Orang lain itu urusan mereka. Kalau orang lebih buruk dari mereka lebih bersuka cita karena mereka kelihatan akan kekudusan mereka. Doa seperti itu, apakah berkenan oleh Tuhan? Jelas tidak. Itu sebabnya mengapa waktu mereka mengajar akan orang-orang itu tidak ada kuasa yang sama sekali. Dan itu yang ditangkap oleh orang-orang masyarakat pada waktu itu. Mereka melihat perbedaannya di mana. Waktu Yesus mengajar ada kuasa yang mereka bisa terima dan mereka rasakan. Tapi waktu orang-orang ini mengajar sama sekali ada kuasa yang mereka rasakan. Salah satu kuncinya, Yesus berdoa dengan penuh kuasa di hadapan Tuhan. Doa dengan tekun di hadapan Allah Bapa. Saya ingat suatu peristiwa Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu saya sempat diajak beberapa orang ke Korea untuk melihat akan sebuah gereja yang bernama Gereja Myungsung. Nah, pada waktu kami mengikuti hal itu ada satu hal yang luar biasa, di mana orang-orang itu begitu tekun berdoa. Acaranya mulai jam 4 pagi. Kemudian mereka sudah berdiri di depan gereja itu antri untuk masuk, baris untuk masuk ikut persekutuan doa. Dan yang lebih hebat lagi, juru parkirnya itu para majelis Bapak Ibu, di lapangan terbuka seperti itu. Yang membuat kami cukup menarik, khotbahnya hamba Tuhan itu sangat sederhana sekali. Namanya saya lupa, tapi sederhana sekali, dia berkhotbah dengan tanpa berapi-api dengan sederhana. Tapi kami bisa merasakan kuasanya luar biasa. Ribuan orang datang, diam, semua mendengarkan apa yang dikhotbahkan. Kemudian beberapa waktu kemudian, dia sharing, dia cerita. Bahwa hidup doa hamba Tuhan ini begitu luar biasa. Dia senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. Sebelum dia khotbah, dia berdoa sekian lama untuk minta pimpinan dan juga pertolongan Tuhan. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu, juga ada rekan kerja dia, satu tim yang mendoakan akan pendeta tersebut. Jadi waktu pendeta ini naik di atas mimbar, di belakang itu tim hamba Tuhan mendoakan akan apa yang dikhotbahkan. Makanya enggak heran, kalau khotbahnya begitu sederhana, tapi ada kuasa yang dirasakan. Kita lihat begitu luar biasanya kuasa dimiliki pengaruh dari sebuah doa Bapak Ibu. Dan itu pun saya rasakan juga Bapak Ibu. Kalau misalnya saya mau khotbah atau mengajar, kalau saya enggak berdoa dengan baik, saya merasakan apa yang saya ajarkan, apa yang saya khotbahkan itu sepertinya enggak ada kuasa sama sekali. Tapi kalau saya punya waktu berdoa dengan cukup dekat dengan Tuhan, saya bisa merasakan akan perbedaannya. Nah, di sini kita melihat mengapa Yesus itu pengajarannya penuh kuasa, karena dia dekat pada Tuhan, dia senantiasa berdoa, minta pimpinan dan juga pertolongan Allah Bapa. Orang Farisi juga berdoa, tapi motivasi berdoa mereka salah, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadi. Itu sebabnya Allah tidak memberkati mereka. Yang berikutnya Bapak Ibu kita lihat juga, Yesus adalah orang yang disiplin dan berdoa. Yang berikutnya adalah mereka juga disiplin. Yesus juga disiplin dalam mengaplikasikan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu melihat di sini Bapak Ibu ya. Kita lihat sekarang suatu peristiwa, yaitu ketika Yesus datang ke bait Allah. Dia begitu marah sekali waktu dia lihat orang-orang Farisi ahli Taurat tersebut menjadikan bait Allah sebagai pasar untuk jual beli kurban persembahan dan juga tukar menukar uang. Waktu itu Yesus berkata apa? Dia berkata seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita baca Markus 11:7, dia berkata, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kita lihat, bukankah ada tertulis bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat Yesus begitu disiplin dengan mengaplikasikan firman Tuhan. Waktu dia melihat bait Allah dibuat sebagai pasar, dia marah, dia menegur orang Farisi ahli Taurat, dia mengatakan, kamu tahu enggak, rumah Allah Bapa, rumah Bapakku ini adalah tempat
untuk berdoa bagi segala bangsa. Mengapa Yesus begitu marah? Dia begitu marah ketika melihat ahli Taurat yang seharusnya mengerti firman Tuhan, yang bisa mengaplikasikan firman Tuhan dengan betul, tidak mengaplikasikan dengan baik. Mereka tahu apa fungsi bait Allah sebagai rumah doa. Bukan cuma untuk bangsa Yahudi, tapi juga bangsa-bangsa non-Yahudi. Tapi itu mereka langgar sama sekali. Jadi waktu bait Allah sebagai rumah doa mereka gunakan sebagai tempat untuk jual beli, untuk mendapat keuntungan, tukar uang dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Kalau misalnya seekor domba bisa dijual, misal 1 juta bisa sampai dijual 5 juta seperti itu, maka Yesus mengatakan mereka seperti perampok. Kemudian juga sebuah tempat bait Allah, kalau kita lihat Bapak Ibu, itu enggak semua orang bisa kumpul. Ada satu tempat khusus untuk orang-orang non-Yahudi. Itu mereka, kalau mereka datang beribadah di Israel, di Yerusalem, maka tempat orang non-Yahudi itu yang digunakan mereka beribadah, tidak boleh campur dengan orang Yahudi. Nah, tempat itu yang digunakan sebagai tempat jual beli, sehingga orang-orang non-Yahudi waktu mereka datang, mereka tidak bisa beribadah, tidak bisa berdoa, karena tempat mereka dibuat sebagai pasar. Itu sebabnya maka Yesus begitu marah kepada mereka. Kita lihat di sini, Yesus begitu disiplin dalam mengaplikasikan firman Tuhan. Tapi bagaimana para ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan? Mereka tidak melakukannya, Bapak Ibu. Bait Allah mereka gunakan sebagai pasar, tempat untuk orang non-Yahudi mereka gunakan sebagai tempat jual beli. Mereka sama sekali tidak mengaplikasikan firman Tuhan dengan benar. Itu sebabnya mengapa Yesus marah kepada mereka. Nah Bapak Ibu, kalau mereka tidak bisa mengaplikasikan firman Tuhan dengan betul, bagaimana mungkin Tuhan memberkati mereka? Bagaimana mungkin Allah bisa memakai mereka untuk mengajar dengan penuh kuasa? Enggak mungkin. Karena mereka sama sekali tidak bisa mengaplikasikan firman Tuhan dengan benar di hadapan Allah. Tapi kasih Tuhan, bagi saudara yang mungkin di atas sudah ada guru sekolah minggu, ada ketua KTB, kelompok tumbuh bersama, sel grup dan sebagainya, sebelum saudara mengajar, berdoalah kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan beri hikmat kepada saudara. Supaya nanti waktu saudara mengajar, ada kuasa yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Itu yang harus kita lakukan. Dan ingat, waktu kita berdoa, doa kita adalah untuk minta hikmat dari Tuhan, bukan untuk mencari kesombongan kita pribadi, bukan untuk mencari kemuliaan bagi kita pribadi. Yang paling penting di samping kita berdoa, kita juga bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Seorang pemimpin, sampai seorang guru sekolah minggu, waktu mereka cuma mengajar, tapi mereka tidak bisa mengaplikasikan, itu suatu hal yang amat sangat menyedihkan. Demikian juga waktu saya merenungkan tema ini, saya juga tertegur. Saya sebagai hamba Tuhan, seringkali khotbah, apakah saya bisa mengaplikasikan firman Tuhan? Itu ya juga yang seringkali mungkin kadang-kadang saya nggak bisa melakukannya. Itu sebabnya sebagai teguran bagi saya harus bisa berupaya. Saya bukan cuma bisa mengajar, bukan cuma bisa berkhotbah, tapi juga harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai hambanya, sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, suatu ketika ada sebuah kelompok KTB. Waktu mereka kelompok KTB tersebut, hari itu mereka bersama-sama membahas tentang Alkitab. Mereka pasal Alkitab, mereka mulai diskusi. Ada pertanyaan yang mereka diskusikan. Mereka bertanya, kamu dari kalian semua, Alkitab apa yang sering kamu baca? Alkitab terjemahan mana yang paling kamu sukai untuk kamu baca? Ada yang mengatakan, saya suka dengan terjemahan NIV, karena bahasa Inggrisnya lebih mudah dimengerti dan lebih enak untuk dicerna. Ada juga mengatakan, kalau saya itu lebih suka King James, karena terjemahannya itu mendekati kata bahasa aslinya, bahasa Yunani. Ada juga mengatakan, kalau saya saya lebih suka bahasa Indonesia. Lebih mudah saya mengerti karena bagi saya itu lebih mudah mengerti bahasa Indonesia. Yaitu bahasa Indonesia sehari-hari. Di mana lebih mengerti untuk dipahami dan diaplikasikan. Ada juga mengatakan, kalau saya, satu lagi mengatakan, saya lebih suka Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama. Karena itu lebih mendekati bahasa aslinya. Itu alasan mereka. Kemudian ketua dari KTB tersebut mulai tadi belum bicara. Mereka kemudian tanya, lah kamu Alkitab apa yang kamu baca? Dia menjawab, ketua KTB ini, bagi saya semua Alkitab itu saya baca, saya suka untuk membacanya. Tapi bagi saya Alkitab yang sesungguhnya yang bisa saya lihat itu adalah mama saya. Mereka semua kaget, apa maksudmu? Dia menjawab, mama saya itu adalah Alkitab hidup yang saya lihat dalam kehidupan saya sehari-hari. Apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, semuanya mencerminkan akan ajaran Yesus dalam Alkitab tersebut. Jadi waktu saya melihat mama saya lihat itu Alkitab yang sebetulnya ada di hadapan saya. Bapak yang kasih Tuhan, sebagai orang tua, apakah anak kita juga bisa berkata seperti itu?
sebagai teman, sebagai rekan kerja, apakah orang-orang sekitar kita juga bisa berkata seperti itu? Bahwa saya itu bisa mengaplikasikan firman Tuhan, sehingga waktu mereka melihat saya, mereka juga bisa melihat Alkitab yang sebetulnya. Ada kasih, ada pengampunan, ada penguasaan diri dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang diarahkan oleh Allah untuk kita lakukan. Kita bukan cuma baca Bapak Ibu, tapi kita juga harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya tercermin. Nah, waktu kita bisa mengaplikasikan, waktu kita mengajar, maka ajaran kita itu mempunyai kuasa untuk mereka mengerti. Mengapa ahli Taurat waktu mereka mengajar banyak orang tidak mengerti, nggak berubah juga? Karena mereka lihat apa yang kamu katakan itu berbeda dengan apa yang kamu lakukan. Beda dengan Tuhan Yesus. Mereka lihat apa yang Yesus katakan sama dengan apa yang Yesus lakukan. Ada suatu keselarasan. Itu sebabnya mereka bisa menilai Yesus pengajarannya lebih berkuasa daripada ahli Taurat dan juga orang-orang yang lainnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai guru sekolah minggu, saya harapkan saudara bisa mengaplikasikan firman Tuhan dengan betul. Sehingga murid-murid saudara melihat saudara sebagai seorang guru, Lause bukan cuma bisa cerita, tapi juga bisa melakukan apa yang diceritakannya. Sebagai ketua KTP, kita mungkin juga bisa membimbing anak buah kita belajar firman Tuhan. Yang lebih penting daripada itu, aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Supaya waktu saudara mengajak mereka berdoa bersama, belajar firman Tuhan bersama, mereka juga bisa mendapatkan kuasanya dari firman yang kita ajarkan kepada mereka, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Yesus mengajar bisa lebih berkuasa daripada para ahli Taurat? Yang kedua, apa yang diajarkan Yesus itu diwujud nyatakan dalam perbuatannya. Ya, jadi apa yang diajarkan itu betul-betul diwujud nyatakan dalam perbuatannya. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Kita bisa lihat beberapa contoh. Yang pertama, Yesus mengajarkan menaik kasih kepada orang-orang. Kita lihat dalam Matius 22:39 dikatakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu yaitu hukum pertama, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apakah cuma sekedar teori? Enggak juga, Bapak Ibu. Waktu Yesus berkata seperti itu, dia bisa betul-betul menyatakan kasihnya kepada orang sekitar dia. Kita lihat Bapak Ibu, kalau kita baca Markus 6:34 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dikatakan di sini, kalau kita lihat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka ini sama seperti domba tanpa gembala. Kita lihat, Yesus mengajarkan kasihlah sama manusia, pedulilah pada orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Ketika Yesus datang, waktu itu kalau kita lihat latar belakangnya, Yesus mau istirahat setelah dia bekerja sekian lama, bahkan sudah makan pun gak sempat, maka saatnya dia mengasihkan diri ke Tiberias untuk beristirahat. Tapi ketika dia turun dari kapal, dia melihat begitu banyak orang datang menghampiri dia, ingin kembali mendengar firman-Nya. Dia timbul belas kasihan. Dia rela meninggalkan waktu istirahatnya untuk melayani orang-orang ini. Itulah Tuhan Yesus. Ada belas kasihan. Jadi waktu diajarkan sesuatu, betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan dia. Itu sebabnya mengapa orang bisa mengatakan Yesus ajarannya penuh kuasa. Bukan cuma bisa ngomong, bukan cuma bisa cerita, tapi betul-betul bisa melakukan apa yang diajarkan. Ada kasih, ada kepedulian, dinyatakan langsung dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana ada orang Farisi, ahli Taurat, mereka cuma bisa mengajar, tapi enggak teraplikasi sama sekali. Sikap mereka bagaimana ketika melihat orang-orang itu yang sedang membutuhkan pertolongan dia, sama sekali tidak ada kepedulian kepada orang-orang tersebut. Bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan orang Farisi, mereka mengerti firman Tuhan, tapi seringkali hidup mereka suka memeras para janda. Bahkan orang tua mereka pun tidak dipedulikan. Waktu mereka membutuhkan uang, mereka tidak membantu. Alasan mereka, uang saya sudah saya persembahkan di gereja, jadi tidak mungkin saya bisa membantu orang tua saya. Nah, bagaimana mungkin, dan itu diketahui oleh masyarakat Israel pada waktu itu. Itu sebabnya mereka mengatakan, ini mereka mengajar itu cuma ngomong tok, nggak ada kelakuannya. Mereka cuma pintar ngomong, tapi nggak ada perbuatan nyata. Jadi bagi mereka nggak ada kuasa sama sekali, karena mereka tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita lihat ajaran Tuhan Yesus kemudian juga. Waktu Yesus mengajarkan pengampunan,
maka Yesus pun bisa melakukan akan pengampunan tersebut. Kita lihat, misalnya kita baca Matius 5 ayat 44 dikatakan seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka menganiaya kamu. Mudah, enggak mudah Bapak Ibu. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mungkin orang-orang pada waktu mendengarkan Yesus ngomong sih enak, tidak pernah mengalaminya. Tapi kemudian Bapak Ibu kalau kita lihat waktu Yesus mati di atas kayu salib, apa yang dia lakukan? Waktu dia mulai terangkat di atas kayu salib dan dia melihat di bawah itu ada orang-orang yang menyiksa dia, yang menertawai dia, yang menghina dia, melecehkan dia. Apa yang dilakukan? Di antara kesakitannya di atas kayu salib, dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Apa yang diajarkan pengampunan diaplikasikan dalam kehidupan dia. Apa yang diajarkan menekasi diaplikasikan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah itu yang dilihat oleh masyarakat pada waktu itu Bapak Ibu. Akhirnya mereka bisa mengambil kesimpulan Yesus ngajarnya penuh kuasa. Karena ada aplikasi, ada wujud yang dilakukan, ada integritas. Apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukannya. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya Bapak Ibu? Sebagai guru sekolah minggu atau guru-guru sekolah, ataupun kita sebagai orang-orang yang pernah mengajar, menginjili orang lain. Waktu kita cerita Yesus yang penuh kasih, adakah kita bisa mengaplikasikan apa yang kita ajarkan kepada mereka dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita nggak bisa melakukannya, percuma kita ngomong ke sana kemari. Sebelum kita memberitakan Injil, perbaiki dulu kehidupan kita. Sewaktu kita menginjili orang lain, mereka pun bisa mengerti dan bisa merasakan kuasa Injil itu seperti apa. Yang bisa mengubah manusia yang berdosa menjadi manusia yang hidup berkenan di hadapan Allah. Bapak yang dikasihi Tuhan, tentu kita Bapak Ibu mengenal sebuah kisah tentang Mahatma Gandhi. Dia seorang tokoh agama Hindu. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, dia begitu seringkali waktu dia khotbah, waktu dia ceramah, dia mengutip ayat Alkitab, yaitu ucapan Tuhan Yesus. Kemudian ada seorang misioneri tanya pada dia, kenapa sih kamu itu seringkali mengutip perkataan Tuhan Yesus di Alkitab, tapi kamu tidak mau jadi orang Kristen? Dia berkata, saya sangat kagum dengan Tuhan Yesus, saya begitu kagum, begitu hormat sama Tuhan Yesus dan juga ajarannya. Saya kagumi, sangat baik ajarannya. Itu sebabnya saya seringkali mengutip dia. Tapi untuk menjadi orang Kristen, sulit bagi saya itu bisa melakukan hal itu. Kenapa? Ada pengalaman pahit yang dia rasakan Bapak Ibu. Pada waktu itu dia orang India datang ke sebuah gereja orang kulit putih. Waktu dia akan beribadah diusir. Kenapa? Karena dia itu orang kulit berwarna, bukan orang kulit putih. Itu sejak saat itu dia bertekad, aku tidak akan masuk Kristen. Dia mengatakan, seandainya orang Kristen bisa melakukan apa yang diajarkan Yesus, saya percaya seluruh kota negara India akan menjadi orang Kristen. Tapi sayang, banyak orang-orang yang tidak bisa mengaplikasikan dengan baik, termasuk tokoh-tokoh agama, termasuk hamba Tuhan, termasuk guru sekolah minggu yang tidak bisa mengaplikasikan, sehingga sulit bagi orang lain untuk bisa percaya pada Tuhan. Nah Bapak Ibu dan juga saudara, kalau kita ingin apa yang kita katakan itu ada kuasa, lakukan apa yang kita ajarkan kepada orang lain, sama seperti Tuhan Yesus bisa mengaplikasikan, bisa mewujud nyatakan apa yang kita ajarkan kepada mereka. Sehingga apa yang kita katakan betul-betul ada kuasa waktu mereka mendengarkannya. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, yaitu bagaimana ajaran Yesus bisa penuh kuasa. Karena Yesus waktu mengajar, apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu menyadarkan manusia bahwa dirinya adalah orang berdosa. Saya ambil contoh Bapak Ibu, yaitu Sakius. Sakius itu orang yang bertobat ketika Yesus ada. Kita bayangkan Bapak Ibu ya. Sakius itu usianya sudah cukup banyak pada waktu itu, sudah cukup dewasa, dan saya percaya sekecil dia itu mendengar ajaran para ahli Taurat. Tetapi mengapa selama dia mendengar ajaran para ahli Taurat dia nggak bertobat sama sekali? Sebagai orang Yahudi saya percaya dia seringkali mendengar apa yang diajarkan ahli Taurat, tapi sama sekali tidak membuat dia itu bertobat. Dia masih sebagai pemungut cukai, masih memeras orang dengan sangat tinggi sekali. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, perubahan terjadi. Dia bertobat, dia mengatakan 4 kali lipat, aku akan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang telah aku peras dari mereka. Bapak ini kasih Tuhan, kita lihat di sini. Bertahun-tahun dia bersama dengan orang-orang, dengan ahli Taurat, dia merasakan apa yang dikata ahli Taurat itu nggak ada artinya sama sekali, nggak teraplikasi. Khususnya waktu mereka melihat dirinya,
dianggap sebagai sampah masyarakat, diasingkan, dihina, tidak pernah dihormati dia sebagai manusia. Dia merasa sakit mungkin diperlakukan seperti itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, perubahan terjadi. Seorang tokoh agama yang begitu terkenal, bisa berbuat berbagai macam mujizat, mau datang ke rumah dia, menginap di rumah dia, bercerita dengan dia, berkomunikasi dengan dia, suatu hal yang luar biasa. Yang bagi Sakyus mungkin pada waktu nggak pernah terpikir sama sekali seorang tokoh yang begitu terkenal mau datang ke rumah dia, seorang dosa, seorang pemungut cukai. Dan waktu Yesus berjumpa dengan dia, bertemu dengan dia di rumahnya, banyak hal yang diceritakan, banyak yang diajarkan. Waktu itu Sakyus sadar, dia bertobat. Dan dia mengatakan, Tuhan, apa yang telah aku peras dari orang-orang lain akan kembalikan 4 kali lipat sebagai tanda pertobatanku. Bapak yang kasih Tuhan, sekian lama dia bersama orang ahli Taurat, nggak ada perubahan terjadi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan dengan penuh kuasa, menyadarkan dia akan dosa-dosanya, sehingga dia mau bertobat dan kembali menjadi orang benar. Kita lihat perbedaannya luar biasa. Mengapa Yesus bisa seperti itu? Alasannya telah saya jabarkan tadi di atas. Karena Yesus ada kuasa untuk senantiasa dekat pada Tuhan. Dan dia juga bisa mengaplikasikan firman Tuhan kehidupan dia sebagai anak-anak, sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu. Yang contoh yang kedua, yaitu perempuan berzina, Bapak Ibu. Perempuan berzina itu waktu ditangkap, yang nangkap adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Ketahuan dia itu berzina dengan seorang pria, diseret di hadapan Tuhan Yesus, minta supaya Yesus mengadili orang ini. Waktu itu mereka juga ingin tahu bagaimana respon Yesus waktu melihat orang berzina ini, mau dihukum mati atau tidak, seperti itu, dirajam atau tidak. Nah, Bapak kasih Tuhan, pada waktu perempuan tersebut tentu ketakutan sekali waktu berjumpa dengan orang-orang Farisi. Waktu tangkap dia sudah mati saya, mati, hancur saya, setelah lagi saya dirajam, mati. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, berbeda yang dia rasakan. Ketika orang-orang teriak untuk membunuh dia, Yesus diam. Kemudian berlutut, mengenal sesuatu, Yesus berkata kepada mereka, coba di antara kamu kalau ada yang tidak pernah berbuat dosa, lempari dia dengan batu sekarang ini, yang pertama kali. Tidak seorang pun melakukannya. Mereka pergi satu persatu. Kemudian waktu sudah semua pergi meninggalkan Tuhan Yesus bersama perempuan ini, saya percaya perempuan itu masih ada ketakutan juga. Apa yang akan dilakukan oleh tokoh agama ini terhadap dia yang telah ketahuan berzina, berbuat dosa. Mungkin dia pun siap untuk menghadapi kematian yang akan dijatuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi sesuatu terjadi. Dia betul-betul kaget pada waktu Yesus berkata, di mana Yesus bertanya, kemana yang lain? Mengapa tidak ada menghukum kamu? Perempuan menjawab, tidak ada Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan, aku pun tidak akan menghukum kamu. Sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak kasih Tuhan, kita lihat perbedaan terjadi. Waktu perempuan tersebut ketakutan akan menghadapi kematian, Yesus mengatakan, aku tidak akan menghukum kamu lagi. Yang penting sekarang kamu bertobatlah. Jangan kamu ulangi lagi perbuatanmu itu. Dan itu membuat perempuan tersebut kemudian bertobat, Bapak Ibu. Mungkin dia seringkali juga mendengar akan khotbah dari para ahli Taurat, tapi gak pernah menobatkan dia sebagai seorang perempuan berzina. Malah dia tetap berzina seperti itu. Karena dia lihat namanya ahli Taurat ini hidupnya gak benar sama sekali. Cuma bisa ngomong, gak bisa melakukan, gak ada kasih. Malah senantiasa mencari kesalahan dia untuk dihakimi, untuk dibantai, dibunuh. Tapi Yesus berbeda. Ada pengampunan, ada kasih yang diwujudkan. Itu sebabnya kemudian orang yang bisa menilai apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu lebih berkuasa daripada ahli Taurat. Contoh satu lagi Bapak Ibu, yaitu perempuan Samaria. Berkali-kali dia menikah menjadi seorang suami dengan pria. 5 kali dia menikah. Waktu itu saya percaya banyak orang membenci dia. Itu sebabnya mengapa dia itu kemudian mencari air pada waktu siang hari ketika orang-orang di rumah semua karena kepanasan. Dan saya juga percaya ahli Taurat, orang-orang tokoh-tokoh agama juga membenci dia. Apalagi dia seorang Samaria juga. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, perubahan terjadi. Ada kasih yang dinyatakan. Dari dialog yang diterima, dia merasakan inilah seorang Mesias yang siap mengampuni dia. Perubahan terjadi Bapak Ibu, dari seorang perempuan yang menikah berkali-kali, dia bertobat, dia pergi, kemudian apa yang dilakukan, dia memberitahu orang-orang sekampung, mari kita pergi, berjumpa dengan Mesias, dia bisa mengetahui apa yang telah aku lakukan. Kemudian banyak orang bertobat, kita lihat hasil daripada ajaran yang penuh kuasa itu kita ada outputnya, hasilnya Bapak Ibu. Bukan cuma ngajarannya, orang ngajarnya mungkin bisa bagus, bisa luar biasa,
tapi nggak ada perubahannya, tapi tidak membuat orang berubah, itu patut dipertanyakan. Artinya nggak ada kuasa sama sekali. Sama seperti ahli Taurat. Saya percaya di antara sekian banyak ahli Taurat, banyak yang khotbah dengan baik, tapi tidak membuat orang itu berubah. Tapi Yesus waktu dia datang, waktu dia khotbah dengan lemah lembut, dia bisa menobatkan orang begitu banyak. Dari Sakyus memungut cukai, perempuan berzina, juga seorang perempuan Samaria, perempuan kafir, dia bisa bertobat di hadapan Tuhan. Tapi dari kasih Tuhan, di sini kita melihat Bapak Ibu, kita harus betul-betul belajar bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Allah. Apa yang kita ajarkan harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Itu baru membuat apa yang kita ajarkan penuh kuasa di hadapan Tuhan dan juga masyarakat yang menilai kita. Ingat, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan pada kita. Kita harus bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tapi Bapak Ibu dan juga saudara dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen, seringkali kita bisa mengutip firman Tuhan untuk menegur orang yang berbuat dosa, berbuat salah. Kita juga bisa menghibur orang-orang sakit sekitar kita dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita juga bisa menguatkan akan mereka yang menghadapi kesulitan, yang menghadapi masalah. Tapi ingat, kita jangan hanya bisa ngomong, hanya bisa menghibur. Yang paling penting, kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita menghibur mereka, waktu kita menguatkan mereka, waktu kita memberikan kepada mereka pengharapan, mereka bisa terima. Karena mereka melihat apa yang kita katakan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Dan itu yang membuat mereka kemudian bisa berubah. Dan mereka bisa melihat siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita bisa mengajak mereka untuk bertobat di hadapan Tuhan. Ingat tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tuhan memberi kita kemampuan untuk bisa bercerita, untuk bisa ngomong, bisa cerita, mengajar. Tapi yang paling penting bukan cuma itu, tapi kita bisa melakukan apa yang kita ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting, dan itu membuat kita, apa yang kita ajarkan berkuasa. Daripada kita cuma bisa ngomong, tapi nggak bisa melakukannya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini sebagai orang percaya, kami cuma bisa mendengar firman Tuhan. Bahkan kami mungkin sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang guru sekolah minggu, sebagai seorang ketua KTP, ketua kelompok sel, kami mungkin juga seringkali mengajar mereka. Bahkan kami juga sering mungkin cerita pada orang lain tentang siapa Kristus, menginjili mereka. Tapi ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami seringkali melawan akan apa kami ajarkan. Kami tidak bisa melakukan seperti orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat, sehingga orang-orang tidak bisa percaya kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami belajar seperti Engkau Tuhan Yesus, di mana kami bisa mengajar, tapi juga bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya waktu kami mengajar dengan perbuatan hidup kami, maka mereka pun bisa percaya kepada Engkau, dan mereka melihat apa yang kami ajarkan penuh dengan kuasa dari Tuhan. Bukan dari kemampuan kami, bukan dari kefasilitasan kami, tapi karena kekuatan yang Kau berikan pada kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.